Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, jumpa lagi dengan saya Imam Ghazali di channel Imam Ghazali 99. Sahabat-sahabat, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita mengenai tentang Asma Berhadiah yang ke-27. Asma Berhadiah yang ke-27 bunyinya adalah tunashin biwazni muhtadin, ikut wazan muhtadin. Wakilah torshin, ada juga yang berpendapat bahwa Asma Berhadiah yang ke-27 ini adalah torshin biwazni kordin, ikut wazan kordin. Wakila tawyasin, ada juga yang mengatakan tawyasin biwazni fau'alin, ikut wazan fau'alin. Wassawabu al-awwalu, sedangkan yang benar itu adalah yang pertama, yaitu tunashin. Wa ma'nahu bil arabiyah, wa ma'nahu bil arabiyati, makna dalam bahasa Arabnya. Jadi ketika tunasin ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, maka maknanya adalah ya syakuru, wakilah wallahul karim. Ada juga yang mengartikan wallahul karim. Wa min khawasihi, termasuk di antara rahasia manfaat daripada Asma Berhadiah yang ke-27 yaitu tunashin, annaman katabahu fi wifkin wa ma'ahu al-fatihatu ihda asara marrah, yaitu termasuk daripada fadilah, manfaat, rahasia, terus kegunaan daripada Asma yang ke-27 ini, barang siapa yang menulisnya, yaitu menulis lafaz tunasin dijadikan wifid, kemudian diikuti dengan menulis Al-Fatihah sebanyak 11 kali. Wa allaqahu ala sawirin, kemudian dijadikan kalung terhadap anak kecil yang selalu menangis, atau yabki, yang selalu menangis. Imtana'a anil buka wal faza, maka wifik tadi yang sudah ditulis itu nasin kemudian diikuti dengan suratul Fatihah sebanyak 11 kali, kemudian dijadikan kalung atau juga bisa dijadikan gelang, maka anak yang sering menangis dan sering terkejut, sering ketika tidur umpamanya anaknya tiba-tiba terkejut dan menangis, maka ketika seperti itu maka buatlah wifik dengan menulis tunasin kemudian diikuti dengan suratul Fatihah sebanyak 11 kali, maka imtana anil buka wal faza, maka dia tidak akan menangis dan tidak akan terkejut atau tiba-tiba menangis. Itu fadilahnya yang pertama. Yang kedua, wa man kanat lahu hajatun wa arada qada'aha, apabila seseorang mempunyai hajat dan dia ingin hajatnya itu terkabul dan terlaksana, atau hajatnya itu bisa dilaksanakan, maka
yaqra'ahu ba'da sholatil isya, maka orang tersebut sebaiknya membaca tunasin ini ba'da sholatil isya, setelah sholat isya. Jadi setelah sholat isya, maka tunasin ini dijadikan wirid dengan tata cara wa huwa sajidun samanina marrotan, dalam keadaan bersujud. Jadi tunasin ini diwiridkan dengan cara bersujud. Jadi di waktu bersujud dia membaca tunasin ini sebanyak samanina marrotan, yaitu 80 kali dibaca sambil bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah 80 kali bacaan, wa yas'alullaha hajatahu, kemudian mintalah kepada Allah apa yang diinginkan atau apa yang dihajatkan atau apa yang ingin dilakukan. Ketika itu dilakukan, fa innaha tuqda, maka ketika itu dilaksanakan, bersujud kemudian membaca tunasin sebanyak 80 kali, maka insya Allah hajat dan keinginannya oleh Allah dikabulkan. Ini adalah fadilahnya. Wa ammar riwayatul ukhra, ada riwayat yang lain, wa min khawasi tausin, ini yang menggunakan tausin. Jadi tadi ada yang berpendapat tausin. Jadi pendapat yang menganggap bahwa asma berhadiyah yang ke 27 ini tausin, annaman katabahu fi warokotin ishrina marrotan. Jadi barang siapa yang menulis tausin sebanyak 20 kali, ma'atis inasoden, dengan diikuti sod, huruf sod sebanyak 70 kali. Jadi tulis setelah tausin sebanyak 20 kali, kemudian ikuti dengan menulis sod atau huruf sod sebanyak 70 kali. Kemudian wa'allaqahu alaman bihi suda, kemudian dijadikan kalung kepada orang yang mempunyai sakit kepala yang sulit sembuh, sudah minum obat tidak sembuh-sembuh, maka lakukanlah cara ini, yaitu menulis tausin sebanyak 20 kali, kemudian diikuti dengan shot sebanyak 70 kali tulisan, kemudian dibuatlah kalung, digantungkan di lehernya atau diikatkan di kepalanya. Apa yang akan terjadi? Zalah anhu, maka penyakit sakit kepalanya itu akan hilang atau akan sembuh dari orang yang mempunyai penyakit sakit kepala. Jadi hal ini ketika seorang mempunyai penyakit vertigo, maka ini juga bisa digunakan untuk menghilangkan penyakit vertigo tersebut. Jadi ketika ada seorang yang tiba-tiba sakit kepala dan merasa puyeng sehingga bumi ini kayak berputar, maka ini juga bisa digunakan menggunakan wifik dengan cara menulis tausin sebanyak 20 kali, kemudian diikuti dengan menulis huruf shod sebanyak 70 kali, kemudian dijadikan azimah, yaitu dibuat kalung atau diikatkan ke kepala. Insya Allah dengan cara ini sakit kepala vertigo akan hilang dari orang yang memakai wifik ini. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, jikalau sahabat-sahabat masih belum mensubscribe channel saya, mohon untuk mensubscribe dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng supaya tidak ketinggalan ketika saya memberikan video yang terbaru. Demikian yang bisa saya sampaikan.
Apabila ada silap kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.